apalagi setan seperti kamu, ya. Nah, kalau kamu punya otak, Roma, ya, waktu kamu dipanggil harusnya kamu datang, bawa tuh isi otak kamu, kalau memang kamu punya isi otak, ya. Kamu bilang kamu mengundang ke podcast kamu, ya. Mengundang ke podcast sama mengundang tempat debat itu beda, makanya punya isi otak, ya. Kalau kamu mengundang ke podcast, di situ kamu debat apa? Isi otak kamu nggak ada di situ, ya. Makanya kamu diajak untuk berdebat masalah nasab. Nah, kalau kamu undang ke podcast kamu untuk berdebat, isi otak kamu nggak ada di situ, Roma, ya. Makanya jadi setan kamu di akhir zaman, ya. Sekarang kamu anti dengan para habib, besok-besok kamu anti dengan Islam. Nah, kan jadi setan kamunya, ya. Ini kalau orang mendapat dukungan dari anak keturunan PKI, ya, otak kamu jadi rusak, ya. Dulu jadi pendawa lewat lagu, sekarang malah jadi setan di akhir zaman, ya. Emang kamu ngejebar-jebar hal-hal seperti itu kami akan berubah? Kan tidak. Yang mendukung kamu siapa sih? Itu anak keturunan PKI yang mendukung kamu. Harusnya kalau kamu punya urat malu, ya, kamu harusnya malu. Si Imat nggak hadir tuh, ya, ada aja alasannya. Ini kedua kalinya si Imat nggak hadir. Allah memang tidak pernah memaksa, ya. Kan Allah berkata, ya, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur, ya. Di dalam beragama tidak ada yang bisa memaksa. Begitu juga dengan para habib, tidak ada yang memaksa, ya, untuk mengaku beliau-beliau itu sebagai habib. Coba dengar pidato Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ya. Dari zaman Ahok, kejadian Ahok, beliau selalu bilang tidak memaksa siapapun, ya, untuk beliau dipanggil habib. Nggak penting, apalagi setan seperti kamu, ya. Nah, kalau kamu punya otak, Roma, ya, waktu kamu dipanggil harusnya kamu datang, bawa tuh isi otak kamu, kalau memang kamu punya isi otak, ya. Kamu bilang kamu mengundang ke podcast kamu, ya. Mengundang ke podcast sama mengundang tempat debat itu beda, makanya punya isi otak, ya. Kalau kamu mengundang ke podcast, di situ kamu debat apa? Isi otak kamu nggak ada di situ, ya. Makanya kamu diajak untuk berdebat masalah nasab. Nah, kalau kamu undang ke podcast kamu untuk berdebat, isi otak kamu nggak ada di situ, Roma, ya. Makanya jadi setan kamu di akhir zaman, ya. Sekarang kamu anti dengan para habib, besok-besok kamu anti dengan Islam. Nah, kan jadi setan kamunya, ya. Ini kalau orang mendapat dukungan dari anak keturunan PKI, ya, otak kamu jadi rusak, ya. Dulu jadi pendawa lewat lagu, sekarang malah jadi setan di akhir zaman, ya. Emang kamu ngejebar-jebar hal-hal seperti itu kami akan berubah? Kan tidak. Yang mendukung kamu siapa sih? Itu anak keturunan PKI yang mendukung kamu. Harusnya kalau kamu punya urat malu, ya, kamu harusnya malu. Si Imat nggak hadir tuh, ya, ada aja alasannya. Ini kedua kalinya si Imat nggak hadir, ya, saking gobloknya kan. Makanya kalau mau hal-hal seperti itu, perdebatan seperti itu, harus kamu punya isi otak. Jangan pakai alasan, oh saya pernah mengajak dia. Kamu ngajak ke podcast kamu mau ngapain, ya? Mau ngapain? Kamu diajak ke sana supaya kamu ada wawasan untuk berdebat masalah nasab. Kalau kamu bawa ke podcast kamu, ya, di situ paling kamu berbincang-bincang seperti itu, ya, tidak akan ada maknanya. Tidak berkelas. Makanya kamu diajak berdebat di tempat berkelas, jangan di podcast kamu, ya. Yang namanya orang masuk podcast itu cuman berbincang-bincang begitu tok, tanpa makna, ya. Makanya Roma, ya, jangan terbesar mulut daripada isi otak kamu. Antara perdebatan di lingkup perdebatan sama di podcast itu beda, ya.
Tidak berkelas kalau orang masuk podcast. Apa yang berkelas masuk podcast? Ya, kamu hanya cari duit lewat situ. Tapi kalau kamu berdebat di meja debat, di situ tidak cari duit, ya. Kotak kamu nggak dipakai sih, ya. Yang namanya orang podcast kayak begitu, itu mencari follow, ya, mencari uang lewat YouTube, lewat TikTok, ya. Itu yang ada di otak kamu. Kenapa kamu bego banget, ya? Udah mau kiamat masih aja goblok. Nah, kalau kamu masuk ke meja debat seperti tempat diundang si Imat, ya, itu nggak butuh duit ke situ, ya. Kalau kamu punya podcast kayak begitu, kamu cari duit karena suara kamu udah nggak laku, ya. Kamu udah tua, ya. Banyak kamu numpang di mana-mana tuh, numpang nyanyi di Indosiar, masuk ke sana, ya. Nah, sekarang kamu bikin podcast. Apa sih ujungnya orang bikin podcast? Hah? Makanya jangan bego-bego kamu jadi manusia, ya. Nggak ada yang maksa, ya. Saking ulat otak kamu, ya, bejatnya otak kamu. Padahal Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, kalau saya lihat di YouTube, ya, langsung berkata beliau pengen ketemu sama kamu. Tapi kamunya nggak berani. Harusnya kamu berani dong, ya. Kamu hanya ingin ditanyakan oleh Al-Habib, siapa yang menjual nasab kepada kamu, ya. Itu karena kamu mencocor-cocor, kamu nggak berani nyebut nama orangnya, ya. Cuma mencocor doang isi otak kamu. Kamu bilang apa tadi? Udah banyak apa yang mengikuti, cuma setan yang mengikuti kamu, ya. Kalau kami ini yang sadar, yang punya akal, ya, kami nggak mau rugi, ya. Mati cuma sekali, ya. Mati membawa dosa, ya. Apa kamu sanggup tuh terima siksaan kubur? Sanggup tenggelam di neraka, ya, hanya karena ikut setan seperti kamu? Kami nggak mau rugi ke situ. Susah-susah manusia di dunia masih ada yang nolongin, masih ada tetangga. Nah, kalau udah masuk di alam barza, masuk di alam akhirat, siapa yang nolong kamu selain ini pahala? Bagaimana kita akan dapat pahala mengikuti setan seperti kamu, ya? Kalau sekarang kamu udah membenci para habib, lama-lama kamu akan benci Pak Islam, ya. Ntar kamu jadi apa? Kamu jadi setan di negara ini, Roma, ya. Lo bejat tamat otak kamu, ya. Masih mudanya berdakwah lewat lagu, ya. Sekarang udah tua malah jadi setan kau, ya. Itu aja. Kalau punya isi otak, no, datang tuh. Si Manudin kamu udah 2 kali tuh diundang, nggak pernah datang. Cundang, mengaku dirinya ulama Nusantara, ya. Teriak cuman di kandang tok. Nah, otak bangke kamu tuh Roma, kan kamu diundang tuh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kenapa nggak berani keluar? Harusnya kamu berani dong. Beliau bilang kita ketemu di mana aja, ya. Kamu mau bawa ke prokes kamu, ya. Itu ulama besar loh, ya. Itu ulama besar, kamu mau bawa ke prokes, ya. Prokes itu isinya apa sih, ya? Prokes itu tentang orang bertanya jawab, ya. Kalau di sini kamu berdebat. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab kepengen bertanya siapa yang menjual nasab sama kamu, ya. Kamu cuma mencocor tok di TikTok tanpa kamu mau menyebut nama orangnya. Yang jual nasab itu siapa? Kan bajingan juga kamu, ya. Menyindir orang tapi nggak berani nyebut nama. Saya baru lihat videonya, katanya oh kita hentikan saja masalah nasab ini. Sampai remuk kotak kamu, ya. Kalau saya pengen sampai remuk kotak kamu, ya. Kalau kamu sudah mulai main api, ya, kalau kamu tidak mampu memadamkan, maka api itu akan bakar diri kamu sendiri.
Jangan coba-coba main api Roma kalau kamu tidak tahu cara memadamkannya, ya, karena itu kan celaka buat kamu. Apa bangganya kamu diikuti oleh anak keturunan PKI? Apa bangganya kamu didukung oleh anak keturunan PKI, oleh orang Kristen, oleh Syiah? Apa? Ya, ya wajar lah kamu diikuti, didukung sama orang-orang seperti itu, karena otak kamu rusak, ya. Waktu kamu dicaci maki itu sama si Ustasa, ya, no, pendukung Jokowi caci makiin kamu, ya, katanya kamu ini tukang sina, ya, tukang kawin, ya, itu caci maki mereka sama kamu. Jadi otak kamu dipakai, ya. Kami ini loh pasang badan belain kamu, bangki. Nah, sekarang malah jadi asu kamu, ya, malah menyerang ulama kami, ya. Kami jauh lebih parah, ya. Walaupun kami dulu membela kamu waktu kamu di ini sama Ustasa. Justru pendukung kamu sekarang ini yang mencaci maki kamu. Mereka bilang kamu ini tukang kawin cerai, ya.